warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sugiharti, NIM 18000389, nomor absen 5 dari PGSD Penjas kelas 5A. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pendarahan dari luar dan dari dalam. Materi yang pertama yaitu pendarahan dari dalam. Nah, pendarahan dari dalam itu yaitu adalah pendarahan yang terjadi dalam jaringan organ atau rongga tubuh termasuk kepala, kanal tulang belakang, dada, dan perut. Nah, contohnya potensi lokasi pendarahan itu yaitu termasuk pada mata dan dalam jaringan yang melapisi jantung, otot, dan sendi. Nah, karena terjadi di dalam tubuh, pendarahan dalam juga lebih sulit untuk diketahui atau diidentifikasi secara langsung dibandingkan dengan pendarahan dari luar yang menembus kulit. Nah, pendarahan dari dalam pun bisa jadi tidak tampak selama berjam-jam setelah dimulai pendarahan itu, dan gejalanya pun hanya timbul ketika terjadi kehilangan darah yang signifikan atau jika gumpalan darah terlalu cukup besar untuk menekan organ dan mencegahnya untuk berfungsi dengan baik. Namun, pendarahan dari dalam ini dapat diatasi dengan mengurangi faktor risiko dari kalian. Nah, tanda-tandanya pun ada. Pertama, gejala pendarahan dari dalam itu tergantung pada di mana pendarahan itu terletak, seberapa banyak pendarahan itu terjadi, dan struktur fungsi dalam tubuh apa yang dipengaruhi oleh pendarahan tersebut. Nah, pendarahan intrakranial dari trauma atau dari aneurisma yang bocor seringkali juga menyebabkan nyeri, tapi juga dapat mengakibatkan gejala perubahan fungsi mental. Nah, pendarahan juga seringkali menyebabkan sakit kepala dan leher kaku. Pendarahan ada juga yang termasuk dalam pendarahan intraabdominal. Pendarahan itu bisa tersembunyi dan timbul hanya dengan nyeri. Tapi jika tidak cukup banyak darah yang hilang, pasien bisa mengeluhkan kelemahan, pening, sesak napas, dan gejala lain yang dari shock dan penurunan tekanan darah. Nah, darah pun terlihat dalam urin, bisa dikarenakan pendarahan dalam di lokasi manapun dalam saluran kemih, dari ginjal hingga kandung kemih. Infeksi kandung kemih seringkali juga dikaitkan dengan darah dalam urin. Tetapi penyebab lain pun seperti kanker ginjal dan kandung kemih perlu dipertimbangkan lagi berdasarkan gejala tertentu, usia pasien, dan riwayat medis. Apa penyebab dari pendarahan? Pendarahan juga paling sering terjadi akibat cedera dan tergantung pada keadaan besar. Gaya yang diperlukan untuk menyebabkan pendarahan bisa sangat bervariasi. Nah, beberapa orang juga dapat mengalami pendarahan yang spontan yang tidak selalu berkaitan dengan cedera ataupun trauma. Trauma tumpul, kebanyakan orang memahami bahwa jatuh dari ketinggian atau terlibat dalam kecelakaan mobil dapat menimbulkan gaya besar dan trauma pada tubuh. Jika gaya tumpul terlibat, bagian luar tubuh juga bisa jadi tidak mengalami kerusakan, tetapi cukup tekanan dapat terjadi pada organ-organ dalam untuk menyebabkan cedera dan pendarahan. Ada trauma deselerasi. Deselerasi itu dapat menyebabkan organ dalam tubuh bergeser di dalam tubuh tersebut. Hal ini dapat menarik pembuluh darah menjauh dari organ dan menyebabkan pendarahan terjadi. Nah, ini seringkali merupakan mekanisme pendarahan intrakranial seperti hematoma, epidural, dan subdural, dan pendarahan subarachnoid. Nah, yang selanjutnya ada patah tulang. Pendarahan dapat terjadi dalam patah tulang. Tulang itu mengandung sumsum di mana terjadi produksi darah. Tulang juga memiliki suplai darah yang kaya dan sejumlah besar darah yang dapat hilang akibat pendarahan juga bisa diakibatkan setelah operasi. Nah, setiap kali juga dokter bedah membuat sayatan pada tubuh. Nah, ada juga potensi pendarahan langsung atau tertunda. Ketika operasi hampir selesai, dokter bedah mencoba untuk memastikan bahwa semua pendarahan telah dikendalikan. Nah, ini juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengikat pembuluh darah dengan jahitan atau menggunakan staples atau klip untuk mempertahankan hemostasis.
Nah, obat pembakar juga dapat digunakan untuk membakar pembuluh darah untuk mencegah pendarahan. Nah, sedikit pendarahan dapat diharapkan terjadi dalam kebanyakan situasi. Nah, ada juga pendarahan spontan. Pendarahan spontan ini dalam spontan ini dapat terjadi secara spontan, terutama pada orang-orang yang menggunakan obat-obatan antikoagulasi atau yang mewarisi gangguan pendarahan. Faktor risiko apa yang meningkatkan risiko pendarahan dari dalam? Nah, faktornya pun bisa meliputi dengan berkendara dengan tidak aman dan terlibat dalam aktivitas yang dapat mengakibatkan trauma, misalnya perkelahian atau minum terlalu banyak alkohol, yang menggunakan obat antikoagulasi, memiliki riwayat gangguan pembekuan darah. Terus obat dan pengobatannya pun sesuai dengan informasi yang diberikan, bukanlah pengganti atau nasihat medis. Lalu konsultasikan juga kepada dokter. Nah, bagaimana pendarahan dapat didiagnosis? Nah, pendarahan itu dapat didiagnosis dalam dimulai dengan menyimpulkan riwayat menyeluruh oleh ahli kesehatan. Nah, ini diikuti juga dengan pemeriksaan fiksi. Nah, berkonsentrasi pada area tubuh di mana pendarahan dalam mungkin terjadi. Nah, tes darah juga dapat dilakukan untuk memeriksa jumlah sel darah merah rendah atau anemia. Namun, jika pendarahan terjadi dengan cepat, angka hemoglobin pun yang awalnya atau jumlah sel darah merah bisa jadi normal, atau kecurigaan pendarahan dalam seringkali juga akan membutuhkan tes pencitraan untuk mencari sumber pendarahan seperti CT scan atau endoskopi atau kolonoskopi dan lain-lain. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.